Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Idaratari, bisa dipanggil Fiona. NIM 11910822938, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 6B. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa persoalan dari soal ujian tengah semester di mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial di SD atau MI. Baiklah, langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya, jelaskan langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran IPS di MI atau SD yang baik dan benar. Jadi langkah-langkah yang pertama, langkah-langkahnya yaitu ada audiens. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud audiens adalah siswa. Dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat, subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan audiens. Yang kedua, behavior berarti tingkah laku. Jadi ingat, behavior artinya tingkah laku, yang mana atau aktivis suatu proses. Behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran, maka tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas siswa. Jadi itu yang disebut dengan behavior. Yang ketiga, kondisi. Condition berarti suatu keadaan. Condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran serta persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi hasil yang diharapkan bisa tercapai. Jadi di sini condition di sini sangat perlu. Ini berarti suatu keadaan, yang dimana kondisi di sini keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan condition. Selanjutnya yang keempat yaitu degree. Degree di sini berarti suatu perbandingan, membandingkan kondisi sebelum dengan sesudah belajar. Jadi kita harus membandingkan kondisi sebelumnya dan kondisi setelah belajar. Itu yang dimaksud dengan degree. Tingkat degree ini berbeda-beda tergantung pada bobot materi yang akan dipelajari serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Jadi yang kelima, melalui pengamatan video, siswa dapat menentukan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial dengan tepat. Melalui pengamatan video, sama dengan condition, siswa audiens dapat menentukan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembagian sosial atau behavior dengan tepat, yang disebut degree. Oke, itu jawaban dari soal yang pertama. Baik, kita lanjut yang soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu jelaskan langkah-langkah mengembangkan materi pembelajaran IPS di MI atau SD. Jadi di sini kita diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pengembangan. Dalam pengembangan materi IPS perlu memperhatikan beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu prinsip yang digunakan. Jadi sebelumnya kita harus memperhatikan prinsip yang kita gunakan. Prinsip apakah yang kita gunakan? Yang kedua, pendekatan yang sesuai. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita harus memilih pendekatan yang cocok untuk kelas tersebut. Apakah pendekatan ini yang cocok untuk kelas ini, supaya terciptanya kenyamanan di kelas tersebut. Selanjutnya, kompetisi yang ingin dikembangkan. Selain prinsip pendekatan, kita harus juga kompetensi yang ingin kita kembangkan. Pengembangan materi di IPS harus sesuai dengan prinsip anak didik di lingkungan. Aspek anak didik yang perlu dipertimbangkan antara lain tingkat perkembangan intelektualnya yang dapat dilihat dari umur atau jenjang pendidikan yang ditempuh, atau tingkat perkembangan berpikir anak. Mengikuti pola induktif, anak akan lebih mudah memperoleh masukan dari hal-hal individual atau khusus, kemudian ditarik ke lebih umum oleh pengembangan materi IPS untuk anak didik seusia rendah. Lebih tepat dengan pola induktif, dan makin dewasa anak didik akan diarahkan pada pola deduktif. Baiklah, itu penjelasan yang kedua. Sedikit ada langkah-langkah pengembangan materi IPS. Langkah-langkahnya, yang pertama, melakukan analisis kompetensi dasar yang telah disusun oleh BSNP.
yaitu kita harus melakukan analisis kompetensi dasar. Kita lakukan analisis. Yang kedua, mendaftar materi-materi pokok. Yang ketiga, membuat deskripsi materi. Jadi ada 3 langkahnya yang harus kita laksanakan untuk pengembangan materi IPS. Baik, itu jawaban yang nomor 2. Kita lanjut jawaban yang nomor 3. Yang nomor 3, pertanyaannya, jelaskan cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS di MI atau SD yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Jadi di sini soalnya jelaskan cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS di MI yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Dalam memilih media pembelajaran ada beberapa kriteria yang perlu kita gunakan. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pengajaran media pengajaran yang dipilih oleh atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah diterapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Jadi yang kedua ini dukungan terhadap isi bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami. Di sini media sangat perlu, apalagi di zaman milenial sekarang, yang mana media di sini sangat mempermudah kita untuk melakukan proses pengajar di kelas. Yang biasanya kita tidak bisa melihat, umpamanya kita membahas suatu project, yang mana project ini jauh dari sekolah kita, yang biasanya kita tidak bisa melihat project tersebut. Dengan adanya media, dengan adanya kemudahan media sekarang, kita bisa melihat dengan menggunakan video atau dengan lain sebagainya. Itu yang selanjutnya, keterampilan guru dalam menggunakannya. Jadi di sini juga diperlukan keterampilan guru dalam menggunakannya. Seandainya guru tidak terampil, tidak kreatif, otomatis anak-anak akan bingung. Jadi kita sebagai seorang guru harus berpikir kreatif dengan mencari ide-ide yang bagus supaya anak-anak ini lebih mudah dalam menjalankan proses pembelajarannya. Baik, selanjutnya tersedia waktu untuk menggunakannya. Jadi kita harus pandai-pandai manage waktu, yang mana kalau seandainya kita menggunakan media, waktunya segini yang diperlukan. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan taraf berpikir siswa sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siswa. Yang di sini kita juga melihat apakah media yang kita gunakan, apakah siswa di sini bisa memahami media tersebut, atau sebaliknya, jangan kita gunakan media yang terlalu tinggi pembahasannya sehingga siswa susah memahami media tersebut. Sehingga dalam pembelajaran siswa aktif melakukan banyak kegiatan belajar dengan menggunakan media IPS yang bervariasi seperti gambar-gambar. Di sini media-media IPS ini sangat banyak. Bisa gambar-gambar atau kita membuat clipping. Kita buat umpamanya beragam jenis pakaian adat, daerah ciri khas, makanan daerah atau lain sebagainya. Itu bisa kita buatkan di clipping dan ada gambarnya, dan kita tengokkan kepada anak didik, yang mana kalau seandainya anak didik menengok sesuatu itu lebih cepat tangkapan atau ingatannya daripada mendengarkan. Itu salah satu manfaatnya dari melihatkan secara langsung gitu. Baiklah, itulah jawaban yang nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Jadi pertanyaan nomor 4, bagaimana cara guru membuat pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta menyenangkan dalam pembelajaran IPS di MI atau SD. Baik, dalam penerapan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta menyenangkan dalam proses pembelajaran secara garis besar, ialah sebagai berikut. Jadi ada langkah-langkahnya sehingga bisa aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan di kelas tersebut. Yang pertama, itu tak mungkin itu harus guru bisa melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan. Jadi peran guru ini sangat penting. Guru harus bisa melibatkan siswa dalam setiap kegiatan. Umpamanya menulis di depan, kita bisa menyuruh siswa kita untuk menulis materi. Umpamanya materi hari ini tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup di ini bisa anak-anak ini kita suruh coba satu orang menuliskan ke depan, atau kita juga bisa menyuruh siswa untuk membacakan
pelajaran ini, kita suruh siapa nak yang bisa membacakan, nah, atau yang mengulangnya siapa nak yang mengulang apa yang Ibu sampaikan tadi, ya, itu bisa kita lakukan. Pokoknya kita melibatkan siswa di dalam kelas tersebut. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu, berbagai cara dalam mengembangkan semangat anak. Di sini alat bantu tadi banyak, apalagi di zaman yang sekarang yang serba canggih. Yang tadi yang clipping tadi termasuk dengan alat bantu. Dengan kreatifnya seorang guru, banyak alat bantu yang bisa digunakan, mulai dari Infocus, kita pakai Infocus menayangkan video pembelajaran, atau dengan adanya clipping atau lain sebagainya bisa kita gunakan untuk membantu membuat semangat siswa-siswa kita di kelas. Selanjutnya, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku bahan ajar yang menarik. Nah, di sini ya, itulah gunanya seorang guru itu harus kreatif, yang mana guru harus bisa mendekor kelasnya dengan seindah mungkin supaya murid-murid itu nyaman. Yang mana di sini kenyamanan murid-murid kita yang kita pentingkan. Kita buat umpamanya ada tangga nada mungkin, atau kita buat ada tentang IPS apa ya? Kita buat umpamanya pakaian adat, kita beli itu yang dijual-jual beragam-ragam pakaian adat di Indonesia, bisa kita beli, kita tempel, atau kita buat pun bisa juga dengan melibatkan tenaga siswa kita. Jadi sama-sama paham gitu. Selanjutnya, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Jadi kooperatif di sini kita bisa mengatur dan bisa mengelompokkan anak-anak tersebut. Umpamanya kita buat suatu persoalan yang bisa mereka itu bekerja sama, di mana mereka itu sama-sama aktif gitu. Jadi kita harus pandai-pandai lah gitu jadi seorang guru. Jadi yang terakhir, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah. Jadi kita harus mendukung siswa kita, yang mana kita harus memberikan semangat untuk dia supaya bisa mengemukakan pendapatnya sendiri, mengemukakan pendapatnya. Umpamanya dia ingin menjawab ini, pokoknya kita kasih semangat deh gitu supaya dia itu berani. Kita harus kasih semangat, motivasi untuk dia. Gak apa-apa nak, jawab aja, gak apa-apa salah itu biasa, itu yang terpenting. Jangan pernah kita marahi anak apabila dia menjawab itu salah. Itu salah. Kalau seandainya anak didik kita menjawab walaupun salah, itu harus kita kasih nilai plus, yang mana dia tuh udah berusaha gitu. Apalagi kita aja susah untuk menjawab secara langsung, keberanian. Jadi seandainya anak didik kita salah, kita tetap ngasih semangat dan motivasi, gak apa-apa kalau salah kita luruskan, yang penting dia menjawab gitu. Baiklah, itu jawaban dari nomor 4. Yang terakhir, soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini, jelaskan cara Anda mengelola kelas yang siswanya dominan bermain dan bertengkar satu sama lain. Jadi di sini gimana cara kita seorang guru untuk mengatur kelas yang siswanya dominan bermain dan bertengkar. Jadi disinilah seorang guru. Kalau menurut pendapat saya, yang pertama kita kalau siswanya lebih dominan bermain, kita harus pandai-pandai mencari media belajar yang bermain sambil belajar gitu. Apa kira-kiranya media pembelajaran yang bisa kita gunakan? Dia seperti bermain tapi banyak belajar, tujuannya belajar gitu. Dan juga pada awal pembelajaran kita menghimbau kepada siswa kita untuk menyimpan segala hal-hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita. Jadi kita suruh siswa kita, baiklah anak-anak, semuanya simpan dulu yang tidak bersangkutan dengan pelajaran kita hari ini. Jadi bisa kita bilang ke anak-anak tersebut. Soalnya tadi apa? Soalnya dan bagaimana mengelola kelas yang siswanya dominan bermain dan bertengkar. Kalau siswa kita bertengkar satu sama lain, kita harus pandai-pandai. Yang pertama, kita harus mencontohkan gimana sih seharusnya akhlak yang baik gimana. Jadi sebelum kita menyuruh-nyuruh, kita harus mencontohkan. Kita contohkan terlebih dahulu cara ngomong yang baik kayak gini, cara meminjam barang teman kayak gini,
supaya tidak terjadi pertengkaran. Jadi intinya di sini untuk mencapai suatu kelas yang aman itu ya tergantung oleh gurunya juga. Jadi gurunya harus pandai-pandai menempatkan diri, pandai-pandai mengatur kelas, pandai-pandai ngomong ke anak didik, dan juga kita dalam proses pembelajaran juga tidak boleh terlalu monoton. Kita harus ada yang namanya refreshing, atau kita harus ada permainan terhadap suatu kelas tersebut. Apalagi yang kita ajarkan ini adalah anak SD, yang mana sama-sama kita tahu anak SD itu lebih dominan bermain gitu. Jadi kita harus pandai-pandai, kita harus kreatif mencari pembelajaran apa sih yang cocok untuk anak SD, apa sih pembelajaran yang dia kayak main-main tapi tujuannya belajar gitu. Jadi kita harus gunakan teknologi yang canggih ini dengan baik. Untuk anak-anak yang bertengkar, kalau seandainya ada anak-anak yang bertengkar, kita panggil dua-duanya, kita tanyakan kenapa bertengkar, nak, apa masalahnya. Kalau mereka sudah menjelaskan masalahnya, kita dengarkan, baru kita amati dengan baik, baru kita damaikan, kita suruh minta maaf. Dan sedikit, kalau saya pribadi, cara mengurangi pertengkaran di kelas, kita menceritakan tentang kisah-kisah yang bukan menakuti, kisah-kisah yang bermanfaat gitu. Ceritakan kisah-kisah persaudaraan di zaman Rasulullah, atau kisah-kisah yang menarik lah gitu. Kita kaitkan dengan agama, biar ada rasa-rasa takutnya. Kalau kita bertengkar, berarti kita kawan setan, nak. Setan tahu tempatnya di mana, nak. Nanti kita jelaskan gitu. Baru insya Allah kelas akan aman ketika gurunya bisa mengatur kelas tersebut. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.